Kumpulan materi investasi saham syariah dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi. Pada video yang ke-69 kali ini kita akan membahas bagaimana kalau harga sahamnya tidak murah atau tidak terdiskon. Kita telah menemukan perusahaan bagus, akan tetapi sahamnya tidak sedang murah. Lalu bagaimana? Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang topik kita ini, ada baiknya kita kaji sejenak atau kita review kembali apa yang telah kita sampaikan pada video-video sebelumnya tentang 7 tips dalam berinvestasi saham syariah. Ketujuh tips tersebut kita lihat secara singkat. Yang pertama adalah pilihlah perusahaan yang kuat. Yang kedua, pilihlah perusahaan yang arus kasnya surplus. Yang ketiga, pilihlah perusahaan yang ekspansif. Yang keempat, pilihlah perusahaan yang utangnya kecil dan labanya besar. Yang kelima, belilah saham perusahaan yang kita pelajari tersebut hanya ketika murah. Setelah membeli sahamnya, maka sabarlah menunggu walau tahunan, walau lama. Itu tips yang keenam. Dan tips yang terakhir, yang ketujuh, jangan memaksakan diri. Tidak perlu ambisius dalam membeli saham. Nah, dari ketujuh tips ini, tips yang pertama sampai dengan yang keempat adalah bicara tentang kualitas dari perusahaan. Perusahaan tersebut kuat, arus kasnya bagus, ekspansif, utang kecil dan labanya besar. Tetapi tips yang kelima sampai dengan yang ketujuh itu adalah tentang diri kita, sikap dan tindakan kita. Yaitu kapan kita harus atau akan membeli sahamnya, kemudian kita harus bersabar menunggu dan jangan memaksakan diri. Demikian kurang lebih 7 tips yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, dan mana tips yang masuk dalam kategori kualitas dari perusahaan dan mana yang merupakan tentang sikap dan tindakan kita. Nah, sekarang situasi yang kita hadapi adalah bagaimana kalau kita tidak menemukan saham perusahaan bagus yang harganya lagi murah. Jawabannya adalah utamakan, usahakan untuk tetap harus sabar mencari dan menunggu supaya kita mendapatkan perusahaan bagus yang lagi murah. Dalam kenyataannya, apabila kita menemukan perusahaan dan situasi yang sesuai, yang bersesuaian dengan ketujuh tips tersebut, maka segalanya atau semuanya menjadi terasa mudah, bukan? Dengan mengikuti ketujuh tips tersebut. Namun, apabila kita tidak mendapatkan harga saham yang murah, lalu bagaimana? Adakah dari ketujuh tips tersebut yang bisa kita toleransi, bisa kita abaikan atau kita modifikasi supaya kita tetap bisa berinvestasi dengan baik? Tips nomor 1 sampai dengan 4 tidak bisa kita tawar, tidak bisa kita turunkan. Karena keempat tips tersebut adalah berbicara tentang kualitas dari perusahaan. Dan masalah kualitas ini tidak bisa diturunkan.
Karena itulah fondasi jangka panjang dalam berinvestasi, yaitu untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berkualitas baik. Kemudian kalau kita lihat tips yang ke-6 dan ke-7 juga nggak bisa kita abaikan. Sehingga kita tidak boleh terburu-buru, tidak boleh memaksakan diri. Itu tidak bisa kita loncati. Maka satu-satunya tips yang bisa kita tawar adalah tips nomor 5. Namun tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Jadi ketika kita telah menemukan dan mempelajari bahwa ada suatu perusahaan bagus, kuat, dan tidak mudah bangkrut, arus kasnya surplus, sangat ekspansif, utangnya kecil, laba dan ekuitasnya terus bertumbuh. Pokoknya secara kualitas perusahaan tersebut sangat bagus. Tetapi harga sahamnya juga tidak sedang murah. Maka pada situasi dan kondisi seperti ini, kita bisa mempertimbangkan masalah harga sahamnya yang akan kita beli. Masih ingat kan dengan kriteria harga saham menurut salah satu pendekatan, yaitu nilai PBV-nya. Ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama, apabila nilai PBV kurang dari 1. Artinya adalah harga saham saat itu masuk kategori murah dan terdiskon. Kemudian kriteria yang kedua, nilai PBV perusahaan tersebut antara 1 sampai dengan 2. Pada saat nilai PBV yang berkisar dari 1 sampai 2 ini masuk kategori harga sahamnya harga wajar. Sedangkan kriteria yang ketiga yaitu nilai PBV dari harga perusahaan tersebut di atas 2. Inilah yang baru kita katakan bahwa harga saham perusahaan sudah mahal. Maka kalau kita kembalikan kepada 3 kriteria harga saham menurut pendekatan PBV ini, kita bisa mempertimbangkan harga saham yang wajar ketika kita membelinya, yaitu dengan nilai PBV tidak lebih dari 2. Situasi ini mirip dengan ketika kita sedang membeli suatu barang yang harga barang tersebut lebih tinggi daripada harga pasarannya. Maka kita tentu saja harus mendapatkan benefit-benefit lain dari barang tersebut, keunggulan lain, kelebihan-kelebihan tambahan dari barang tersebut. Barulah kita kemudian bersedia membelinya dengan harga yang sedikit lebih tinggi, bukan? Jadi, poin pentingnya adalah harus ada keunggulan dan keistimewaan yang lebih dari barang tersebut di atas dari yang lain. Barulah kita kemudian bersedia memberikan harga yang sedikit lebih tinggi ketika membelinya. Jadi membeli saham pada harga wajarnya, yaitu bukan harga murah, tapi masuk harga wajarnya, dengan nilai PBV antara 1 sampai dengan 2, harus dikompensasi dengan kinerja keuangan perusahaan tersebut yang benar-benar bagus, di atas rata-rata kinerja perusahaan bagus pada umumnya. Rasio laba terhadap omset dan ekuitasnya harus benar-benar tinggi, dan pertumbuhan labanya juga harus tergolong istimewa. Ada sedikit catatan atau aturan umum dalam berinvestasi atau membeli saham, yaitu kita tidak akan membeli saham yang harganya murah, tapi perusahaannya memang, dalam tanda kutip murahan, yaitu kinerja keuangannya buruk. Itu aturan umumnya. Nah, hal yang sama
kita juga tidak akan membeli saham perusahaan bagus yang harganya mahal. Jadi, kedua-duanya kita hindari. Ketika kita membeli saham dari suatu perusahaan yang kinerjanya sangat istimewa, yaitu di atas rata-rata perusahaan bagus lainnya pada umumnya, tapi harga sahamnya memang bukan pada harga yang murah, melainkan pada harga wajar dengan nilai PBV antara 1 sampai dengan 2 tadi. Maka, kalau kinerja perusahaannya memang istimewa, harga saham tersebut dengan sendirinya akan menjadi murah dengan berjalannya waktu. Kok bisa? Karena bila perusahaannya memang sangat luar biasa bagus, nilai ekuitas perusahaan akan terus bertumbuh dengan cepat dan pesat, sehingga nilai PBV akan mengecil dengan sendirinya terhadap harga saham yang kita beli mula-mula. Sehingga pada akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, harga saham yang kita beli tersebut akan masuk ke dalam kategori murah pada akhirnya. Walaupun begitu, tindakan kita mentolerir harga saham yang murah menjadi harga yang wajar ketika kita beli, sebisa mungkin mestinya dihindari. Dan baru bisa kita lakukan ketika benar-benar kita tidak lagi menemukan perusahaan bagus dengan harga saham yang murah. Dan toleransi harga wajar ini sebaiknya hanya kita lakukan pada saat kondisi ekonomi nasional atau global sedang bertumbuh bagus. Pada saat situasi ekonomi sedang baik. Bukan pada saat situasi ekonomi krisis. Karena pada saat situasi ekonomi yang tidak baik, semestinya kita banyak kesempatan untuk mendapatkan perusahaan bagus dengan harga saham yang murah. Demikian sedikit berbagi apa yang kita bahas sehubungan dengan topik kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam berinvestasi. Terima kasih.